Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Dekan Faperta Unram, yang saya hormati juga Bapak Ibu Wakil Dekan, yang saya muliakan Bapak Ibu Profesor, Bapak Ketua Prodi, Wakil Ketua Prodi, Ketua Bapak-Bapak Ibu-Ibu Ketua Lab, Ketua Senat, dan dosen-dosen yang saya muliakan, begitu juga Bapak Ibu para karyawan dan pegawai di Faperta Unram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, memang tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan di awal dari sebuah kebaikan, bahkan keburukan sekalipun, kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memutuskan sesuatu itu yang terbaik walaupun sakit di hati kita. Apalagi yang menyenangkan seperti ini. Menyenangkan kita bisa bersilaturahmi, pagi-pagi bisa kita saling nasihat menasehati, saling memperbaiki diri kita sehingga harapannya hari demi hari kita semakin baik. Terlalu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapatkan yang memang patut kita syukuri. Salah satunya Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di fakultas ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat. Nikmat kita menjadi pegawai di tempat ini. Banyak orang berharap menjadi pegawai. Banyak di luaran sana orang-orang yang berharap punya pekerjaan. Apalagi menjadi pegawai negeri, subhanallah. Gaji terjamin, tunjangan terjamin. Orang semua melihat, Masya Allah, ini masa depannya cerah. Apalagi kita semua berada di tempat para intelektual. Makanya saya agak segan sedikit kalau bicara di sini. Ini mesti tertulis kalau bisa bicara di sini, karena saya tahu bahwa Bapak, Ibu-ibu, para dokter, para profesor, doktor memang rata-rata itu jika hendak menyampaikan sesuatu terstruktur dengan baik. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat patut kita syukuri. Bicara tentang keberadaan kita di tempat ini, kita ini semuanya punya tanggung jawab. Kita ini semuanya walaupun beda-beda kedudukan, beda-beda level, tapi kita ini pemimpin semuanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kullukum ra'in, setiap kalian ini adalah pemimpin. Yang tukang sapu juga Ustadz, iya, yang tukang sapu, cleaning service, pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian ini adalah pemimpin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan wa kullukum mas'ulun an ra'iyati,
Dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Nah, mulai Rasulullah SAW menjelaskan gimana sih pemimpin yang dimaksud oleh beliau itu. Yang pertama beliau menjelaskan wal imamu ra'in. Kepala negara, kepala lembaga, itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyat yang dia pimpin, staf-staf dan pegawai-pegawai yang dia pimpin. Oleh karena itu menjadi pemimpin dari sebuah negara, sebuah lembaga itu sulit. Karena yang dipimpin banyak. Sehingga bebannya luar biasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warrajulu ra'in fi ahli baiti. Laki-laki itu pemimpin dalam keluarga, pemimpin bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang siapa saja yang dia pimpin. Wal mar'atu, perempuan juga ra'in. Ra'iyatun, pemimpin perempuan itu. Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Paling tidak perempuan-perempuan yang sudah menikah itu menjadi pemimpin di rumah suaminya. Memimpin apa? Memimpin anak-anaknya. Memimpin harta-harta suami. Wa huwa mas'ulun wa hiya mas'ulatun an ra'iyat. Akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin. Wal khadim, pembantu juga. Ra'in, pemimpin fi mali sayyidihi, atas harta benda tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta benda yang dia amanahkan kepada dia. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa kira-kira yang paling rendah stratanya di sini nih kalau di kepegawaian? TU, pegawai TU apa cleaning service? Dia juga pemimpin. Bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala kelak terhadap kertas-kertas yang numpuk di atas mejanya, komputer yang dia pakai, cleaning service dengan peralatan-peralatan yang dia pakai, bahan-bahan yang dia gunakan, semuanya kita ini memimpin sesuatu, walaupun itu hanya sekedar benda mati. Tapi itulah mustalah, istilah syar'i. Yang namanya pemimpin itu bukan hanya memimpin makhluk bernyawa, tidak. Yang namanya pemimpin itu juga memimpin benda-benda mati. Karena pemimpin itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah-amanah yang diberikan di pundaknya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ini semua di satu sisi pemimpin, di sisi yang lain bawahan. Saya juga pimpinan pondok pesantren, saya masih punya atasan. Atasan saya juga masih punya atasan. Bahkan presiden sekalipun punya atasan. Dia harus bertanggung jawab di depan rakyatnya yang memilih dia. Semua kita ini punya tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawab. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kedudukan kita, kita tidak bisa memisahkan fungsi kita sebagai pemimpin dan orang yang dipimpin. Pertama, kita semua sebagai manusia yang terkadang menjadi pemimpin, terkadang juga menjadi
orang yang dipimpin harus tawadhu, rendah hati. Kedudukan kita semua sama. Kita menjadi pemimpin dan orang yang dipimpin. Apa yang kita sombong? Cuman memang beda stratanya saja. Ada yang pimpinan di atas, ada pimpinan di bawah. Yang di atas juga memang jadi orang yang dipimpin juga kadang-kadang. Sama saja kita ini. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Indahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menasehati kita, menempatkan kita di posisi kita di dunia ini. Supaya kita semua ini merasa sama. Sama kita. Oleh karena itu kita harus rendah hati kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam agama Islam, agama kita, orang yang paling mulia di antara manusia ini. Yang paling mulia tentu para nabi dan para rasul. Di antara para nabi dan para rasul itu ada ulul azmi minar rusul, yang 5 orang. Rasul-rasul yang utama. Di antara yang 5 itu ada 2 yang paling utama, Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara 2 itu, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ada 1 yang paling utama, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tuannya para nabi dan para rasul. Itu jenjangnya berapa? Itu beliau tuannya. Di bawahnya ada 2 orang, di bawahnya ada 5 orang, di bawahnya ada sekian ratus orang para nabi dan para rasul. Kemudian di bawahnya baru orang-orang yang soleh yang kita kenal barangkali dalam agama kita ini, ada para sahabat ridwanullahi alaihim. Beda jenjangnya luar biasa banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-215, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu, rendahkan hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Siapa yang diperintahkan untuk merendahkan hatinya? Rasulullah SAW. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Yang para sahabat itu dalam perang, misalnya perang Uhud misalnya. Perang Uhud itu banyak para sahabat Rasulullah SAW berguguran karena kesalahan pasukan pemanah. Disuruh diam di bukit itu, tapi ketika melihat kaum muslimin sudah menang, mereka ikut pergi mungut harta rampasan perang. Tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW untuk bertahan di Jabal Rumat, di Gunung Rumat itu, Bukit Rumat itu. Sehingga Khalid bin Walid yang pada saat itu masih belum masuk Islam, mengambil kesempatan menyerang dari belakang dan tidak ada pasukan pemanah yang menghalangi beliau, sehingga kaum muslimin terjepit di hadapan Gunung Uhud. Ada serangan dari belakang dan masih ada orang-orang musyrik di depan, yang kemudian membuat kaum muslimin kocar-kacir. Para sahabat juga kocar-kacir. Dan yang dituju tentu saja Rasulullah SAW. Tapi di situ ada banyak sahabat yang berusaha mendekat ke Rasulullah menjadi tameng hidup. Tidak ada satupun dari mereka mengizinkan kaum musyrikin mendekat. Ada panah yang datang dihalangi oleh tubuh mereka. Ada pedang yang berkilat dihalangi oleh tangan mereka. Sampai begitu mereka berkorban diri kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya supaya rendah hati kepada para sahabat. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan para rasul, orang terbaik di muka bumi ini, disuruh rendah hati kepada para sahabat. Subhanallah. Apalagi kita. Kita ini sama-sama pemimpin, sama-sama anak buah juga. Tentu harus rendah hati. Apalagi para karyawan
para pegawai, kepada jelas yang merupakan pimpinannya, tentu harus lebih rendah hati lagi. Istilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-215 ini, waqfid janahaka. Letakkan sayapmu. Begitu terjemahan kasarnya dalam bahasa Arab. Letakkan sayapmu. Ini istilah untuk perintah merendahkan hati. Kenapa dipakai istilah sayap? Karena biasanya orang yang suka tinggi hati itu hatinya membawa dia terbang ke tempat-tempat yang tinggi-tinggi. Biasanya orang terbang itu pakai sayap. Burung terbang itu pakai sayap. Maka dipakailah istilah, dipinjamlah istilah sayap itu. Supaya orang yang tinggi hati merasa, walaupun dia punya sayap sekalipun, tidak boleh dia tinggi hati. Tidak boleh dia meletakkan dirinya di tempat yang tinggi-tinggi, tidak boleh. Betul kita punya jabatan. Betul kita ini terhormat. Akan tetapi merupakan kewajiban kita semua agar rendah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawadhu, agar kalian ini semua tawadhu, rendah hati. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan orang lain. Wala ya bagi ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun menzalimi orang lain karena merasa orang tersebut lebih rendah daripada dia. Jadi kezaliman yang muncul, kenapa mesti ada orang yang menyakiti hati orang lain, menyakiti dengan fisik, menghina orang lain? Sebab terbesarnya adalah merasa tinggi hati. Merasa orang di depan, wah ini kan anak baru kemarin sore. Wah ini kan lebih goblok dari saya. Saya lebih pintar dari dia. Ini kan tidak punya keturunan. Nah, siapa sih dia? Saya kan bangsawan, saya ini, saya itu. Saya kan dekat dengan para penguasa. Kalau saya mau ini bisa saya sikat ini. Berani apa dia sama saya? Sering muncul perasaan-perasaan seperti itu karena godaan dan bisikan-bisikan syaitan. Tinggi hati seperti ini yang membuat orang tuh dengan mudahnya mengatakan kalimat-kalimat buruk kepada orang lain. Dengan mudahnya membolimi orang lain. Dengan mudahnya mengambil hak orang lain. Sehingga kunci pertama agar kita ini bisa saling jaga, menjaga. Tidak membolimi satu dengan yang lainnya, kita rendah hati. Bagaimana caranya rendah hati, Ustaz? Caranya rendah hati, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghargai orang lain. Orang lain walaupun dia ini adalah tukang sapu misalnya, pegawai rendahan misalnya. Di dalam hatinya terdapat kebaikan yang luar biasa. Jadi jangan kita melihat orang itu dari penampilan fisiknya. Jangan kita melihat orang itu dari jabatannya, dari harta bendanya. Tidak, lihat orang itu dari hatinya. Kalau dalam agama kita lihat orang itu di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Ada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang kita sama-sama agungkan. Ada Tuhan yang kita sama-sama agungkan, pencipta dalam hati. Karena dia selalu mengingat pencipta, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak itu yang kita hormati dari seseorang. Ketika kita mengingat, wah ini saudara saya. Orang yang mengagungkan Robnya. Orang yang selalu berzikir. Ini yang kita hormati. Kalau kita tidak menghormati Rob kita, siapa lagi yang akan kita hormati? Kalau ada orang yang kurang ajar terhadap penciptanya,
maka tentu saja dia akan kurang ajar kepada selain pencipta. Akan lebih mudah dia kurang ajar kepada selain pencipta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita semua kita menghargai orang lain. Memberikan mereka imbalan yang setimpal terhadap perbuatan baik yang mereka kerjakan untuk kita. Walaupun merupakan kewajiban pimpinan untuk melakukan kebaikan, untuk memberikan bonus dan sebagainya, jangan pelit dengan ucapan terima kasih. Jangan pelit dengan doa. Walaupun merupakan kewajiban pegawai dan staf untuk melakukan tugas-tugas yang kita berikan, jangan pelit mengucapkan terima kasih dan memberikan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufah." Barang siapa yang mempersembahkan kepadamu sesuatu yang baik, sesuatu yang baik itu bisa jadi sesuatu yang wajib dia kerjakan, bisa jadi sesuatu yang tidak wajib dia kerjakan. Dalam agama Islam, sesuatu yang wajib itu posisinya lebih baik daripada sesuatu yang tidak wajib. Pahalanya lebih besar daripada sesuatu yang tidak wajib. Kemuliaannya lebih besar daripada sesuatu yang tidak wajib. Manfaatnya lebih besar daripada sesuatu yang wajib, tidak wajib. Sehingga sesuatu yang wajib itu semestinya dihormati lebih daripada sesuatu yang tidak wajib. Kadang-kadang kita ini di kantor, ini kan kerjaan dia, sudah selesai. Tidak perlu kita komentari apa-apa. Yang seperti ini salah. Yang benar itu justru sesuatu yang merupakan kewajiban dia itu lebih kita puji daripada sesuatu yang bukan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempersembahkan sesuatu yang baik untukmu, fa illam tajidu ma tukafi'u fakafi'u. Jadi beri dia bonus misalnya. Beri dia upahnya. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian berikan untuk membalas kebaikannya, fada'ulahu, maka doakan dia. Doanya sebanyak apa? Hatta tarau annakum qad kafatum. Sampai kalian mengukur bahwasanya doa itu sudah cukup untuk membalas kebaikan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ucapan jazakumullahu khairah. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan jazakumullahu khairan faqad ablagha fis sana, maka sesungguhnya dia sudah memuji dengan cara yang terbaik, sudah memberi balasan dengan cara yang terbaik. Cukup doa saja. Karena gaji kan sudah didapat ya. Gaji sudah dapat, tunjangan sudah dapat. Tinggal ucapan jazakumullahu khair. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Yang seperti ini membuat orang lain merasa senang, dihargai pekerjaannya, Masya Allah. Walaupun pekerjaannya setengah-setengah, Bu Dekan masih ngucapin jazakumullah khairan. Paling nanti dipanggil lagi, perbaikin ini, agak salah dikit ini. Tapi masih ada ucapan jazakumullah khairan. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban kita sebagai pemimpin maupun sebagai orang-orang yang dipimpin menjaga amanah. Amanah yang sebenarnya Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beban yang sangat berat.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-27. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Sesungguhnya kami sudah menawarkan amanah kepada langit-langit. Kalau dalam syariat Islam, langit ini ada 7 lapis. Kepada langit-langit dan kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmillah. Mereka semua langit-langit, gunung ini enggan memikul amanat. Tidak mau mereka. Sampai tidak mau seperti itu, berat. Fa'ashfaqna minha. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'ashfaqna minha. Kami merasa kasihan kepada langit-langit dan gunung-gunung. Khawatir kami. Jadi makhluk-makhluk yang besar-besar ini enggan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melihat mereka enggan ini, aduh kasihan ya. Ya sudah janganlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hamalahal insan. Tapi amanah ini disanggupi untuk dipikul oleh manusia. Subhanallah. Manusia yang ukurannya jauh lebih kecil daripada gunung-gunung. Manusia yang tentu saja jauh lebih kecil daripada bumi, daripada langit-langit ini mau memikul amanah ini. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ahli tafsir di kalangan para sahabat, menafsirkan maksud amanah ini kewajiban kita semuanya. Yang diwajibkan untuk kita. Ini mau dipikul oleh manusia sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencela manusia yang mau memikul amanah. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat bodoh. Kok mau itu? Tapi begitulah kita. Sunnatullah Azza wa Jal yang telah menakdirkan kepada kita untuk mau memikul amanah. Jadi seluruh apa yang menjadi kewajiban kita ini amanah. Ibu dekan punya amanah untuk memimpin fakultas ini. Punya amanah untuk memimpin seluruh pegawai di sini. Punya amanah untuk memimpin seluruh fasilitas di fakultas ini. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Oleh karena itu mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu dekan agak marah-marah dikit ya, kita harus menyadari, harus maklum, amanahnya besar. Begitu juga kita harus maklum kepada tiap pimpinan-pimpinan kita ini kalau beban itu membuat mereka harus bersikap tegas. Kalau tidak, bahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap apa yang menjadi beban kita untuk kita jaga, harus kita betul-betul menjaganya. Termasuk waktu. Waktu ini amanah untuk kita semua. Waktu ini modal untuk kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya waktu ini, kemudian mengatakan manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Karena modalnya itu dari detik ke detik habis. Berkurang terus. Coba bayangkan. Ada orang kalau zaman dulu jual es itu. Jual es itu, es balok seperti itu. Dibawa ke sana kemari. Atau disimpan di toko, di warung dan sebagainya. Dan es ini akan mencair. Modalnya dia ini sedikit demi sedikit akan hilang. Kalau tidak ada yang beli bagaimana? Rugi. Tidak bisa disimpan barang tersebut. Begitu juga waktu kita. Waktu ini tidak bisa disimpan. Tidak bisa disimpan.
Ini modal kita. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Waktu ini amanah di pundak kita. Kita pertama kali kerja di sini dulu, ini kerja kan saingan masuk di sini. Dites. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Kemudian setelah itu biasanya ada pelatihan atau apa namanya prajabatan dan sebagainya. Biasanya juga ada sumpah juga. Sumpah, ada tanda tangan. Salah satunya yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diwajibkan. Salah satunya juga harus tepat waktu masuknya. Tidak menyia-nyiakan waktu. Apalagi seperti saya ini misalnya di pondok pesantren, itu santri bayar. Demikian juga di fakultas kita ini, mahasiswa bayar. Bayar untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pengajaran di kelas-kelas. Oleh karena itu ustadz-ustadz di pondok itu saya nasihati semua. Gimana ini? Kalau kita jual beli, ada santri beli beras, boleh dikurangi atau tidak? Tidak boleh. Sekarang santri mau beli waktu untuk belajar di sini. Sekaligus sama pelajaran-pelajaran. Sudah jelas kurikulumnya. Boleh dikurangi atau tidak? Kalau penjual beras di jalanan yang cuma 10.000 1 kilo nggak boleh dikurangi. Kita ini 100.000 bayar. Tentu saja tidak boleh dikurangi hak mereka. Harus kita datang tepat waktu. Karena ini amanah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menjaga amanah itu adalah orang yang ikhlas. Jadi kunci pertama supaya kita ini bisa menjaga amanah itu ikhlas lillahi azza wajalla. Kerja ini kerja yang ikhlas, bukan seikhlasnya. Kerja yang ikhlas itu paling pertama kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita kalau hanya mengharap gaji, itu rugi. Walaupun dulu barangkali masuk mendaftar untuk menjadi pegawai di Paperta ini, kita mengharapkan gaji. Akan tetapi setelah kita mengetahui bahwasanya kerja ini juga ibadah, segala rubah niat kita. Niat kita ikhlas lillahi azza wajalla. Kerja untuk mengabdi, memberikan ilmu pengetahuan yang baik, memberikan manfaat yang baik kepada mahasiswa-mahasiswa, kepada bangsa dan negara, kepada agama kita. Kerja untuk mendapatkan hasil yang bisa kita pakai untuk menghidupi keluarga kita. Ini ibadah yang seperti ini. Ikhlas lillahi azza wajalla, bukan hanya sekedar untuk mencari uang. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ikhlas itu pikirannya ke akhirat. Tidak ada orang yang bisa menjaga amanah di dunia ini kecuali pikirannya itu akhirat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang barangkali sudah melihat kehidupan dan bagaimana ketepatan waktu orang-orang yang betul-betul memberikan pengabdiannya di pekerjaannya. Tapi banyak di antara mereka yang tidak ikhlas untuk melakukan demikian. Yang suatu saat hal yang seperti ini tidak akan bisa menjaga konsistensinya dia di dalam pekerjaan. Mungkin bulan ini, tahun ini kita melihat dia Masya Allah luar biasa. Akan tapi ketika ditimpa cobaan, akhirnya kebiasaannya yang betul-betul tepat waktu hilang. Berbeda dengan orang yang ikhlas.
Orang yang ikhlas itu ditimpa cobaan bagaimanapun, kesibukan apapun, dia bisa tepat waktu. Orang yang menginginkan akhirat apalagi. Subhanallah. Mereka orang-orang yang takut untuk berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qiyamah. Di awalnya Allah bersumpah dengan hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sekali-kali tidak. Tentu kami mampu menyusun kembali jari jemari mereka dengan sempurna. Sampai sidik-sidik jarinya. Sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Akan tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus menerus. Kenapa manusia hendak berbuat maksiat terus menerus? Karena tidak yakin dia akan dibangkitkan. Karena tidak yakin akan hari kiamat. Karena kurang mengingat hari akhir. Semakin banyak orang mengingat akhirat, semakin banyak orang mengingat hari kebangkitan, semakin banyak orang mengingat pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sedikit dia mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, termasuk kezaliman, termasuk melalaikan amanah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bangun di pagi hari, aduh malas rasanya mau ke kantor, ini bagaimana ini? Langsung ingatlah, saya akan dibangkitkan besok. Saya akan ditanya nih pagi ini. Bisikan-bisikan hati di pagi seperti ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Saya harus jalan. Kecuali memang ada uzur. Sakit misalnya. Sakit juga ada aturannya. Harus memberi kabar. Mungkin kalau Faperta ini mesti ada ini ya, surat keterangan sakit barangkali ya, kalau tidak hadir ya. Harus ada izin. Kalau di pondok saya sakit-sakit biasa itu bisa, paling cuman sehari. Tapi juga teman-teman pegawai di sana kadang-kadang minta. Tapi kalau sudah 2 hari, 3 hari itu sudah wajib keterangan dokter. Harus. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini cara kita menjaga amanah. Setelah itu cara menjaga amanah yang ketiga, kita harus saling sayang menyayang. Bagaimana Ustadz, apa hubungannya sayang menyayang dengan menjaga amanah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang saling mengasihani itu akan dikasihani oleh yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah apa saja yang ada di muka bumi ini, niscaya yang ada di langit sana akan mengasihani kalian. Jadi untuk menjaga amanah yang dibebankan kepada kita, kita kasihani staf-staf kita, pegawai-pegawai kita. Kita kasihani apa yang menjadi tanggung jawab kita dari barang-barang yang kita miliki. Irhamu man fil ardi, kasihanilah apa yang ada di muka bumi ini, bukan hanya manusia saja, bukan. Hewan-hewan, termasuk juga benda-benda yang sudah bagus-bagus rupanya. Jangan dirusak. Haram hukumnya merusak. Jangan disia-siakan karena menyia-nyiakan sesuatu juga haram hukumnya.
dipakai sesuai dengan fungsi. Karena juga merupakan sesuatu yang tidak hikmah jika kita memakai sesuatu bukan berdasarkan fungsi. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mengasihani saudara-saudara kita, mengasihani makhluk yang bernyawa, mengasihani juga barang-barang yang sudah bagus-bagus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihani kita. Niscaya para malaikat juga akan mengasihani kita. Akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dengan cara seperti ini kita bisa menjaga amanah. Karena amanah ya seperti itu. Amanah itu kita saling kasih mengasihani. Bukan berarti kasih mengasihani kemudian yang salah kita biarkan, tidak. Itu bukan mengasihani. Itu lebih pada perasaan kasihan. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara rahmah, kasih sayang, dengan kasihan, ra'fah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tentang hukuman untuk para pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fah. Para pezina perempuan dan laki-laki maka cambuklah mereka 100 kali. Dan jangan sampai rasa kasihan itu membuat kalian tidak menghukum mereka. Jadi, yang membuat orang itu tidak menghukum orang lain, kasihan. Bukan kasih sayang. Yang namanya rahmah justru mendorong kita untuk meluruskan orang lain. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar, yang melanggar kita hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Karena dengan cara demikian nasihat itu bisa ditegakkan. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Semua isinya agama ini nasihat. Termasuk hukuman-hukuman di dalamnya nasihat. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hukuman, undang-undang hukumnya begini dan begitu, kecuali karena sayang kepada kita. Karena dia maha pengasih lagi maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Supaya kita jerah. Kalau sudah jerah, itu orang berhenti melakukan keburukan. Kalau berhenti melakukan keburukan, ada yang menjadi orang baik. Artinya siap menjadi penduduk surga. Jadi hukuman-hukuman yang diberikan kepada kita itu karena kasih sayang. Nasihat-nasihat itu karena kasih sayang. Teguran-teguran walaupun dengan mata yang merah, urat yang keluar dari leher seperti ini misalnya, itu juga karena kasih sayang. Atasan kita sayang kepada kita supaya kita berbuat kebaikan. Supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Supaya tidak salah terus. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di atas kebaikan. Kita sebagai pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan-keputusan. Kita harus mengajak orang lain untuk bermusyawarah. Jangankan kita, Rasulullah yang diturunkan kepada beliau wahyu dari Allah. Yang sebenarnya tidak butuh yang namanya musyawarah itu. Kalau ada wahyu ya sudah. Itu yang paling bagus. Tapi Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amri. Ajak para sahabat itu musyawarah. Itu Rasulullah, apalagi kita. Kita ini sebagai pemimpin-pemimpin cerdas. Masya Allah, kita tidak akan dipercayakan sesuatu kecuali memang kita pintar, cerdas. Apalagi yang menjadi bawahan. Mesti harus bermusyawarah.
Orang cerdas saja disuruh bermusyawarah, apalagi yang cerdas. Apalagi yang kurang cerdas. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin harus tegas. Itu yang harus kita maklumi bersama. Kalau tidak tegas, amanah itu akhirnya terlalaikan. Kalau tidak tegas, akhirnya nanti kita yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin di pondok akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Turun dosen dari sini. Dosennya baik sekali, luar biasa. Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Turun kemari dengan timnya, sangat baik sekali. Luar biasa. Dari Madinah sudah kasih rambu-rambu ini begini. Pokoknya sudah harus rapi semua. Berkas-berkas yang saya kirim semuanya diperbaiki. Akhirnya sampai selesai semuanya beres, beliau turun untuk ngecek kira-kira betul enggak ini seperti sesuai dengan tulisan. Ternyata teman-teman mindahin bangku-bangku di kelas. Untuk acara apa waktu itu saya lupa. Kosonglah satu kelas dengan bangku-bangku. Pak Profesor manggil saya. Nih, saya ini kan sudah baik ya. Luar biasa. Saya sudah bantu luar biasa. Dan saya sudah janjikan pasti dapat akreditasi. Jangan khawatir. Tapi ini kok enggak ada bangkunya kemana? Saya sih baik-baik, cuman nanti saya bertanggung jawabnya di hadapan Allah bagaimana yang enggak ada bangkunya, saya tulis ada bangkunya begitu. Sampai saya malu pada saat itu. Ya, kita jalan di depan. Sambil saya WA teman-teman, pokoknya enggak mau tahu saya, bangku yang kemarin di sini harus ada segera rapi. Begitu balik lagi sudah rapi luar biasa. Nah ini dapat bangku dari mana ini? Saya curiga ini. Jangan-jangan dari kelas yang lain. Enggak sih, coba tanya sudah sama santri-santrinya. Sudah, semua yang lain keluar. Saya mau bicara sama santri saja. Akhirnya beliau bicara sama santri keluar baru senyum-senyum. Masya Allah, luar biasa. Bagus-bagus ya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pimpinan-pimpinan kita ini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kita ini, mereka itu takut. Bukan berarti mereka ini kejam sama kita, tidak. Mereka takut. Nanti pertanggungjawabannya bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka harus berbohong untuk keselamatan kita dan kecelakaan mereka? Tentu saja tidak. Walaupun di akhirat nanti kita sudah ditolong misalnya, itu saya yang salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, yang salah itu anak buah, bukan pimpinan. Sudah pimpinannya sudah bela nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul saya yang salah. Saya yang salah. Itu kesalahan saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Pimpinan ini cuma bela doang. Yang salah itu sebenarnya anak buahnya. Kita tidak bisa menghindar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kita ini ala nafsihi basirah, akan menjadi saksi atas dirinya sendiri, saksi kunci atas dirinya sendiri. Ada orang yang menolong kita bersaksi beda, bersaksi ini untuk menolong kita, tapi yang menjadi saksi kunci itu justru diri kita sendiri. Karena tangan kita akan bicara, kaki kita akan bicara, semua akan bicara. Yang benar itu begini kejadiannya. Apa enggak salah pimpinan yang membela dengan kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salah juga. Jangan sampai kita menyeret orang lain dalam kesalahan kita. Kasihan orang lain. Seperti Pak Sambo itu. Pak Sambo namanya. Ya. Subhanallah. Yang salah dia, tapi diseret sekian banyak jenderal, sekian banyak. Kasihan orang. Kasihan. Dipecat dari kepolisian, kasihan. Di penjara, kasihan. Oleh karena itu, rasa kasih sayang antara sesama ini harus kita pompa terus. Bukan kasih sayang kayak orang pacaran, tidak. Kasih sayang sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah
Hampir 1 jam ya. Subhanallah. Saya mohon maaf ini. Dikasihkan ngomong karena memang kita sama-sama pimpinan, sama-sama pegawai kita ini. Ya Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Untuk kita-kita yang jadi bawahan. Yang harus kita sadari bahwasanya taat kepada pimpinan itu artinya taat kepada Allah. Taat kepada Allah artinya taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah artinya taat kepada Allah. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat pada pimpinan maka dia telah taat kepadaku. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada seorang sahabat ini dipercayakan memimpin sekelompok sahabat. Membawa hadis ini. Para sahabat namanya manusia, kadang-kadang juga sulit diatur juga. Akhirnya saking marahnya beliau ini, beliau berkata, kumpulkan kayu bakar. Nyalakan api. Saya pimpinan kan? Ya, pimpinan. Sekarang saya perintahkan kalian masuk ke dalam api itu. Semua para sahabat kaget. Yang anak buah ini pada kaget semua. Gimana ini? Betul ini pimpinan kita ini. Memerintahkan demikian, tapi perintahnya masuk ke dalam api. Berdebatlah mereka. Berdebat, akhirnya sang pemimpin yang awalnya marah, reda. Setelah itu dia berkata, sudah. Tidak jadi. Ngelaporlah mereka ke Rasulullah SAW. Setelah pulang ngelapor ke Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Jadi taat itu maksud saya hanya pada hal-hal yang baik saja. Seandainya kalian masuk ke dalam api pada saat itu, kalian tidak akan keluar lagi. Maksudnya langsung masuk neraka. Jadi taat kepada pimpinan itu taat kepada hal-hal yang ma'ruf, baik saja. Adapun yang dosa-dosa tidak boleh kita taati. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga akhlak kita antara sesama. Yang paling inti akhlak itu, katanya Imam Al-Hasan Al-Basri, yang paling inti dari akhlak itu ada 3. Yang pertama, badlun nada. Berupaya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Apa saja yang bisa kita berikan, berikan. Kalau memang kita bisa memberikan, berikan. Yang kedua, kaful adha. Tahan, jangan ganggu orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Yang ketiga, justru yang paling ringan untuk dikerjakan. Talaqatul wajah. Wajah yang berseri-seri kalau ketemu orang. Kalau ketemu orang, Bapak, Ibu, Assalamualaikum. Wajah yang berseri-seri. Walaupun di rumah barangkali baru dimarahin suami. Baru barangkali diambekin sama istri. Sudah. Kalau sudah masuk kantor, pasang wajah yang berseri-seri. Itu akhlak yang baik. 3 saja cukup sudah itu. Kasih sesuatu yang bisa kita berikan. Dia minta tolong, kita tolong kalau kita bisa. Jangan menyakiti orang lain. Satu kunci juga supaya kita bisa menjalankan akhlak yang baik, tahammulul adza. Tahammulul adza itu artinya tahan gangguan. Karena manusia ini, sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang saudara kita, bahkan kita pasti suatu ketika mengganggu perasaan orang lain. Menyakiti orang lain. Kuncinya bagaimana? Sabar. Tahammulul adza. Sabar. Ingat diri kita juga pasti bisa melakukan hal yang demikian. Pasti salah juga. Dimaafkan saudara. Segera sudah. Husnudzon saja sudahlah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, karena kita ini memang ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Pekerjaan kita ini juga di satu tempat. Yang seperti ini jemaah pengajian nih, jadi saya karena sering ini pengajian juga ini. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kerja laki-laki dan perempuan tidak diharamkan dalam agama kita. Para sahabat dulu dalam jihad, ada yang diikut sertakan oleh Rasulullah SAW sebagai tim untuk mengobati. Bahkan dalam sholat, di tempat yang paling mulia sekalipun, laki-laki ada, perempuan ada di satu ruangan. Dan di zaman dulu itu masjidnya tidak pakai hijab. Walaupun Rasulullah SAW bisa menaruh hijab, gitu. Bisa Rasulullah SAW taruh hijab dari apa namanya pelepah korma kayak dari apa, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan sebenarnya agama kita ini bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak kaku-kaku sekali, tidak. Cuman jangan kebablasan. Saya punya keluarga. Keluarga jauh. Kebablasan. Teman satu kantor. Karena sering keluar makan bareng. Akhirnya tertarik. Yang wanita sudah punya suami, yang pria sudah punya istri. Karena sering keluar bareng seperti ini, yang pria menceraikan istrinya, yang wanita minta cerai. Kemudian mereka berdua menikah. Setelah itu cerai lagi. Balik lagi ke keluarga asalnya. Subhanallah. Ini karena kebablasan. Islam membolehkan kita pada batas-batas tertentu. Cukup kita ini bertemu, bergaul dalam pekerjaan saja. Dalam makan siang jangan. Karena itu bukan pekerjaan. Kita bisa makan siang sendiri. Pokoknya khusus untuk pekerjaan saja. Batasi pergaulan antara laki-laki dan wanita untuk pekerjaan saja. Kenapa demikian? Karena syaitan ini luar biasa. Pinter menggoda. Mainnya Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'atu idha kharajat min baitiha istashrafahas syaitan. Wanita itu kalau keluar dari rumahnya, itu dihiasi oleh syaitan. Sebenarnya lebih cakep istri di rumah bapak-bapak. Cuman karena syaitan duduk di matanya, di pipinya, di kincunya, ya, di busananya, akhirnya kelihatan perempuan di rumah, di luar itu lebih cakep. Begitu rahasianya. Rasulullah yang bongkar rahasia itu. Jadi syaitan yang bikin cakep itu. Ya. Jadi kalau melihat lawan jenis kita, sekali saja cukup. Set, ngelihat langsung alihkan perhatian. Karena kalau dilihat lama-lama jadi cantik dia bapak-bapak. Yang ibu-ibu juga mohon bapak-bapak ini fitnah dengan gincu yang ketebelan lah barangkali, pupur yang iya. Apalagi dengan suara yang agak mendayu-dayu itu bisa nyerah bapak-bapak. Iya. Jadi suara untuk wanita tegas. Iya Pak, iya Pak. Jangan sampai ya Pak. Susah kita kalau sebagai laki-laki ini imannya akhirnya jatuh juga. Mending kita kayak Nabi Yusuf, subhanallah. Nabi Yusuf dirayu-rayu sama Zulaikha, nggak pernah bisa takluk. Tapi Nabi Yusuf juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illam tasrif anni asbu ilaihin. Kalau ya Allah, kalau engkau tidak menghindarkan aku dari perempuan-perempuan ini, saya hatiku akan lebih condong kepada mereka. Sehingga beliau memilih penjara. Sekelas Nabi saja minta penjara supaya bisa terhindar dari perempuan. Nah, ini bahaya ibu-ibu ya, jangan terlampau, dandanannya jangan terlampau ini. Kemudian juga wangi-wangian, ibu-ibu sekalian. Wangi-wangian juga itu menarik hati laki-laki. Selain hiasan, selain barangkali tingkah laku, cara jalan, juga wangi-wangian. Sehingga Rasulullah SAW meminta kepada wanita, jangan pakai wangi-wangian. Betul lah bapak-bapak, wangi-wangian ibu-ibu ini kadang-kadang memang ya, kadang-kadang membangkitkan syahwat kadang-kadang. Iya.
Dan hindari yang namanya kholwat. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang pria itu berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Tidak halal, artinya haram. Dalam hadis yang lain, yang ketiga adalah syaitan. Bukan berarti orang ketiga datang, dia syaitannya, bukan. Justru penyelamat yang datang yang ketiga ini. Penyelamat yang ketiga ini. Jadi kalau cuman berdua, segera cari orang ketiga. Jangan sampai syaitan yang jadi yang ketiga. Jadi di luar ini sudah banyak kejadian-kejadian, semoga di Faperta ini tidak terjadi seperti itu. Kejadian-kejadian sudah luar biasa. Jadi kemaksiatan itu membawa kerugian. Kalau ketahuan, waduh, bisa dipecat dari PNS ya. Dilaporkan, sudah selesai, sudah urusan. Dunianya hilang, akhiratnya hilang. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sejam sudah saya kira-kira ini bicara, capek juga rasanya, mohon saya dimaafkan. Kalau ada barangkali kalimat-kalimat yang kurang sopan, kurang berkenan, saya mohon maaf, itu dari setan dan dari diri saya pribadi. Adapun ayat-ayat dan hadis-hadis yang semoga bisa menghias majelis kita ini dengan petunjuk-petunjuk, dengan hikmah-hikmah, bisa kita tanam dalam hati kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu ta'ala alam.